Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Yanda di sini. Kita akan memasuki pembelajaran akhlak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian siapkan buku pelajaran akhlaknya. Dibuka di halaman 12. Nah, kita akan mempelajari tentang menjauhi perilaku membuat onar atau ribut. Dan kita juga akan mempelajari tentang jujur atau sidik. Kalian buka ya halaman 12 dan halaman 13. Nah, sekarang kita akan mempelajari menjauhi perilaku membuat onar atau ribut. Menjauhi perilaku perbuatan buruk salah satunya yaitu adalah berbuat onar atau berbuat keributan. Perbuatan onar adalah orang yang membuat kekacauan. Onar itu artinya adalah kekacauan atau keributan atau kegaduhan. Orang yang membuat onar bertujuan agar terjadi kegagalan dalam suatu kegiatan. Onar terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, onar secara fisik, dan yang kedua, secara perkataan atau pembicaraan. Nah, di sini Yanda akan memberikan salah satu contoh membuat onar atau keributan. Contohnya di sini ada pemilihan ketua kelas. Ya, seperti biasa di dalam kelas pasti kita harus memilih ketua kelas. Nah, ibu guru sudah memilih para calonnya. Lalu siswa memilih salah satu ketua kelas di antara beberapa calon. Nah, ada salah satu siswa tidak setuju dengan pemilihan tersebut. Nah, dia berteriak, "Saya tidak setuju. Ini harus diulang." Padahal semua siswa pada setuju dan pemilihan dilakukan secara jujur. Dalam berbagai kegiatan, salah satu siswa ini selalu berbuat onar, sehingga dia dikenal dengan pembuat onar. Padahal dia juga termasuk anak yang pintar. Karena sifatnya tersebut, maka teman-temannya tidak menyukainya. Nah, untuk itu anak-anak, kita harus menjauhi perbuatan buruk seperti membuat onar atau keributan. Dan karena perbuatan onar ini sangat merugikan orang lain. Selain merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus mampu menjauhi perilaku buruk seperti membuat onar dimanapun kalian berada. Misalnya di sekolah, di jalan, di rumah, dan lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran tentang jujur. Kalian perhatikan ya video berikut. Jujur artinya memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Jadi jujur itu adalah berkata yang sebenarnya. Dengan sikap jujur, kita akan dipercaya oleh diri sendiri maupun orang lain. Jujur merupakan sifat terpuji yang harus dibiasakan dalam pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu wajib berlaku benar, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga." Seseorang yang selalu berlaku benar dan mengusahakan sungguh-sungguh akan kebenarannya, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang sidik atau ahli benar.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Yang artinya, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Quran Surat Az-Zumar ayat 60. Dari sebuah ayat firman Allah ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, orang-orang yang berdusta semasa di dunia ketika hari kiamat wajahnya menjadi hitam. Hitam yang dimaksud menggambarkan penyesalan akibat perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya, mengingkari kebenaran, dan juga tidak meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga makna hitam di sini berkonotasi rasa takut akan azab Allah dan menjadi pembeda bagi orang-orang mukmin yang bercahaya ketika hari kiamat. Kesimpulan yang kedua yaitu di dalam neraka terdapat orang yang menyombongkan diri, merupakan terusan dari kalimat sebelumnya yang menyebut kedustaan. Maka dapat diartikan sebagai kedustaan dapat digolongkan sebagai perbuatan menyombongkan diri yang mana akan ditempatkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Dan untuk evaluasi yaitu kerjakan tugas di halaman 13, nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku tulis kalian. Nanti dikirim ke WA Yanda. Dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.